kebakaran, puting beliung. Kalian yang netizen yang suka ngatain orang yang terkena bencana itu azab. Malaysia akhirnya mengambil langkah serius menghadapi kabut asap lintas batas yang diduga berasal dari kebakaran hutan di Indonesia. Menteri Luar Negeri Malaysia, Datuk Seri Muhammad Hassan, mengatakan pemerintahnya akan menempuh jalur diplomatik. Kan guys, ini kebakaran hutan yang ada di Indonesia sangat-sangat berdampak di Malaysia. Ini sekitaran saya ini sekarang cuaca berkabut, padahal masih pagi dan berkabut. Bahwa Malaysia, Singapura juga punya kebun juga di Indonesia. Jangan memprotes, tapi ikut dong pencegahan. Hutan di Indonesia, para sahabat, kebakaran menyelimuti asapnya di Malaysia dan juga Singapura. Kata bapak ini dari Indonesia ini, katanya Malaysia dan Singapura juga ikut andil punya hutan sawit di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Mas Farhan. Gimana kabar-kabarnya? Semoga kalian semuanya sehat-sehat saja. Yang baru bergabung di videonya Mas Farhan, terima kasih banyak-banyak yang sudah setia menonton di channel ini. Saya doakan semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malak bahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke para sahabat dan teman-teman, di video kali ini Mas Farhan akan reaksi beberapa video yang sudah di-tag di TikTok Mas Farhan tentang asap tebal di Malaysia menyelimuti Kuala Lumpur disebabkan kebakaran yang ada di Indonesia para sahabat. Ini bahkan katanya oleh Menteri Malaysia, katanya Kementerian Malaysia akan menempuh jalur hukum. Ini di Indonesia kabarnya ini katanya bukan kebakaran secara alami macam itu, melainkan dibakar katanya para sahabat. Ini hutan yang dibakar dan ini yang menyebabkan Indonesia juga yang rugi dan juga Malaysia dan juga Singapura, negara jiran tetangga kita juga terkena dampaknya. Dan para sahabat penasaran seperti apa videonya? Kita tonton sama-sama. Apa-apa boleh komen di bawah, asal jangan bergaduh. Kita tonton sama-sama. Let's go. Ya Allah. Karhutlah di Kalimantan meluas, ratusan sekolah di Malaysia. La ilaha illallah. Ayo Sawit-sawit di Indonesia para sahabat. Sekarang kebakaran di hutan. Apakah ini azab? Ya Allah. Ya Allah, selalunya Indonesia terkena musibah sampai hutan kena bakar. Katanya ini ulahnya manusia Pak. Ada yang bakar-bakar hutan. Semenjak banyak netizen Indonesia yang nyumpah-nyumpahin kebakaran di LA, itu ada banyak kebakaran yang terjadi di Indonesia loh. Baru sebelumnya gue bilang bahwa cepat atau lambat kita juga bisa terjadi kebakaran atau bencana-bencana yang lain loh gitu. Misalnya yang terjadi di Glodok Plaza, itu mengalami kerugian 90 miliar dan menyebabkan 12 orang tewas. Kemudian terjadi di Kemayoran, Jakarta Selatan yang mengakibatkan 1.700 warga harus mengungsi. Kebakaran di Sawah Besar yang mengakibatkan 205 warga terdampak dari kebakaran itu. Kalian yang netizen yang suka ngatain orang yang terkena bencana itu azab, apakah kalian berani mengatakan ini azab? Ujian atau azab itu hanyalah label atau pemaknaan yang dikasih manusia terhadap suatu kejadian aja. Yang mana kecenderungannya kalau terjadi pada diri sendiri atau kelompok sendiri itu disebut sebagai kebaikan, sebagai ujian. Kalau terjadinya ke kelompok yang lain yang tidak disuka itu disebut sebagai azab. Dan setiap orang bebas aja bilang berbagai label-label tersebut. Ngasih label buruk kepada musibah yang dialami orang lain. Orang kehilangan harta, kehilangan nyawa. Lo sibuk bilang itu azab. Menurut gua itu hanyalah cara lu memuaskan ego semata dan level manusia yang rendah, tidak punya empati, bahkan psikopat. Banyak termul yang bilang kalau kebakaran hutan saat ini tuh karena efek musim kemarau. Oke, fine. Terus ini gimana jelasinnya? Kok bisa? Kebakarannya cuma di Pulau Kalimantan yang bagian Indonesia doang. Di Brunei dan Malaysia nya nggak kesentuh. Apakah di Brunei dan Malaysia itu beda musim dengan Pulau Kalimantan bagian Indonesia? Sekarang gue coba iseng ngelihat pulau lainnya, yaitu Pulau Papua. Kok bisa Pulau Papua yang bagian Indonesia ada kebakaran, tapi yang bagian Papua Nugini nggak ada kebakaran? Apakah emang beda musim juga? Terus gue dikirimin video ginian di WA nih. Gimana, Mang? Apinya? Ada. Tadi ada Mang di situ. Ada. Bro, Kak. Tuh.
Itu cowok, itu kan apa tuh namanya? Tempat orang berenang lurus. Kan tempat orang berenang. Belok kiri, lurus. Nah, pas sandak ke tikungannya itu kan ada jalan loh, jalan pasir. Belok kanan situ cowok, di dalam situ. Kalau emang bener hutan Kalimantan itu sengaja dibakar, kalian tuh biadabnya nggak kira-kira. Ini setan bener-bener sungkem sama lu pada. Apa lo? Nyaris nggak kesorot media, padahal kebakaran hebat lagi mengepung Kalimantan. Per 18 Agustus di Kabupaten Kota Waringin Barat aja udah tercatat 189 kejadian karhutla, kebakaran hutan dan lahan. Dengan 461 titik panas dan lahan terbakar 859 hektar lebih. Sampai pada akhirnya Bupati Nur Hidayah memperpanjang status tanggap darurat dari 21 Agustus hingga 4 September 2026. Dan data ASEAN mencatat titik panas di seluruh Kalimantan tembus 3.853 cuma dalam 11 hari pertama di Agustus. Separah itu, tapi kok rasanya hampir nggak kelewat di berita nasional ya? Makanya warga itu sampai bikin tagar Pray for Kalimantan sendiri. Dan ada satu hal yang perlu diluruskan. Ada unggahan viral yang menulis luasnya 859.000 hektar. Padahal data dari BPBD sendiri itu 859,49 hektar khusus Kobar. Tapi dampaknya memang nyata. Asap tebal sampai pengendara nyaris hilang ditelan kabut di jalan. Berarti musuh warga tiap hari itu bukan cuma api, tapi udara yang mereka hirup. Bener banget, dan Kobar ini baru peringkat kedua luasan karhutla se-Kalimantan Tengah. Bayangkan wilayah lainnya yang bahkan gak pernah disorot. Gak habis pikir gue, lagi ada kebakaran hampir di seluruh Kalimantan. Terus gue dapet info begini, di Malaysia diliburin karena mereka punya otak. Di Indonesia anak-anak sekolah gak diliburin. Kuku kaki nenek sihir. Itu yang di dalam badannya anak-anak kecil itu tuh paru-paru, bukan air purifier. Gak boleh mereka ngirup gitu. Terus habis itu gue lagi nyari-nyari info lagi untuk biar bisa bantu. Terus gue dapet video ini. Selamat pagi pengikut Jawa Pertapang. Pagi ini di Jalan Garuda Palangkaraya dilaksanakan razia kendaraan untuk para pengendara yang tidak membayar pajak. Gila. Ada titik kebakaran makin banyak, ada asap pekat. Fokusnya malah bikin razia untuk ya sakit. Dia malah operasi gabungan bikin razia untuk orang-orang yang belum bayar pajak kendaraan. Walaupun di situ mereka juga bagiin masker sih. Di kepala gue tuh itu kayak lu beli mobil, pas lu baru masuk tiba-tiba mesinnya meledak, dar. AC hancur, mesin hancur, pintu mental, bang. Kaca pecah, jang. Ban meledak, bar. Terus salesnya tetap, mana duitnya, lunasin, mana duitnya, mana duit mobilnya, mana bayar, bentar. Ini ada kertas. Buat apa kertasnya? Ini gini-giniin biar nggak panas di mobil. Gue apa nggak tahu sih ngomong apa. Coba pertanyaan gue, Pak, Bu, otak punya? Apa udah di restoran Padang? Hati punya? Apa hatinya udah dicopot terus ditaruh di spanduk? Hati-hati kalau menyeberang. Kabut asap kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan telah sampai ke negara tetangga Malaysia. Akibatnya sejumlah sekolah di Malaysia diliburkan. Kabut asap akibat karhutla di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia, baik di Sanggau maupun Sambas, telah berdampak ke negara tetangga. Sejumlah sekolah di Sarawak, Malaysia bahkan diliburkan pada 20 dan 21 Agustus karena kualitas udara masuk dalam kategori tidak sehat. Sementara di Sambas, kegiatan sekolah masih berjalan normal. Terutama 3 hari terakhir ini Kuching sebagai ibu kota Sarawak yang lokasinya di ujung utara Pulau Kalimantan sudah terdampak. Dan pemerintah Kuching sudah meliburkan sekolah tanggal 20 dan sampai 21 Agustus. Kemudian di Tebedu, perbatasan dengan Entigong juga seminggu kemudian sudah meliburkan. Jadi asap ini memang bersumber terutama dari wilayah Kalbar, Kalteng. Negara tetangga dari Kalimantan juga diberikan kesibukan tentang rembesan asap yang katanya kononnya datang dari kita. Tapi setelah ditanya ada juga 1-2 titik yang berada dari mereka. Nah, begitu juga kita, tapi kita di Kalbar, di Kalimantan, di Kabupaten Sambas khususnya belum ada yang meliburkan sekolah, belum ada, karena memang di kita sudah mulai membaik. Kan guys, ini kebakaran hutan yang ada di Indonesia sangat-sangat berdampak di Malaysia. Ini sekitaran saya ini sekarang cuaca berkabut, padahal masih pagi dan berkabut.
berkabut bukan sebab awan atau apa, tapi memang betul-betul asap. Nih. Betul. Hampir nggak nampak tuh masjid. Sama juga nih di Putrajaya ini kayaknya. Berkabut Iya, juga. di Putrajaya. Bukan kabut awan tapi kabut asap. Itulah kalau hutan sudah terbakar akan kemana-mana efeknya. Termasuklah negara jiran kita Malaysia terkena efeknya nih. Nah, begitu kira-kira. Dan banyak bendera-bendera Malaysia di sekitaran sini sebab nanti di hujung bulan Agustus kemerdekaan Malaysia. Begitu lebih kurang info ya. Malaysia akhirnya mengambil langkah serius menghadapi kabut asap lintas batas yang diduga berasal dari kebakaran hutan di Indonesia. Menteri Luar Negeri Malaysia, Datuk Seri Mohamad Hassan, mengatakan pemerintahnya akan menempuh jalur diplomatik untuk menyampaikan kekhawatiran kepada Indonesia. Menteri Sumber Daya Alam dan Kelestarian Alam Malaysia juga akan mengirim surat kepada mitranya di Indonesia. Selain itu, persoalan ini akan dibawa langsung ke Sekretariat ASEAN. Langkah tersebut dilakukan setelah kualitas udara di sejumlah wilayah Sarawak memburuk. Di Serian, indeks pencemaran udara mencapai 242 pada Jumat pagi, masuk kategori sangat tidak sehat. Kabut asap bahkan membuat hampir 600 sekolah di Sarawak ditutup sementara. Malaysia berharap mekanisme ASEAN dapat mempercepat koordinasi dengan Indonesia untuk menangani kebakaran hutan dan pencemaran udara lintas batas. Karhutla di Indonesia mulai bikin Malaysia dan Singapura was-was. Pada Jumat 21 Agustus, dari 68 stasiun pemantauan kualitas udara di Malaysia, hanya 3 yang mencatat kategori baik, sementara 8 stasiun masuk kategori tidak sehat dan 1 lainnya sangat tidak sehat. Menteri Sumber Daya Alam dan Kelestarian Lingkungan Malaysia, Datuk Seri Arthur Joseph Kurup, mengatakan sebagian besar titik panas yang terpantau saat ini berada di Kalimantan dan Sumatera. Kondisi ini dikhawatirkan memunculkan kabut asap lintas batas yang berdampak ke Malaysia. Salah satu daerah yang terdampak adalah negara bagian Sarawak. Pada Jumat 21 Agustus, sebanyak 591 sekolah di Sarawak ditutup sementara agar siswa dan tenaga pendidik tidak terpapar udara yang tidak sehat. Singapura juga mulai waspada. Badan Meteorologi Singapura pada 17 Agustus telah mendeteksi titik panas di Sumatera bagian selatan dan tengah serta Kalimantan. Badan Lingkungan Hidup Nasional terus memantau kondisi ini. Jika indeks standar polutan 24 jam di Singapura mencapai tingkat tidak sehat, badan tersebut akan mengeluarkan imbauan harian terkait kabut asap. Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana menyebut penanganan karhutla di Kalimantan menjadi prioritas pemerintah. Kementerian Kehutanan juga menyatakan pengendalian karhutla tetap dilakukan melalui pemantauan hotspot, patroli terpadu, verifikasi lapangan, pemadaman darat dan udara. Soal masuk ke karhutla sendiri, ini kan dampaknya bukan internal di Indonesia aja warga setempat, tapi juga negara jiran penduduknya baik di Singapura dan Malaysia. Ini beberapa di antara mereka yang ramai-ramai komplain di sosial media langsung men-tag kementerian terkait. Tanggapannya seperti apa, Pak? Ya, saya kira ya, kita memberi penjelasan pemahaman ke negara tetangga bahwa Indonesia agak rumit juga menanganinya karena luasnya wilayah. Tapi perlu juga disadarkan bahwa Malaysia, Singapura juga punya kebun juga di Indonesia. Ya jangan memprotes, tapi ikut dong mencegahan. Dia buka sawit juga di sini, baik perusahaan maupun orang per orang. Nah, jadi jangan asal protes loh. Nah, itu kira-kira. Justru menurut kita, ya mereka punya peran juga dalam munculnya kebakaran hutan ini, gitu. Nah, ya dari sisi kenegaraan kita boleh minta maaf, butuh bantuan, tapi dari sisi perilaku di lapangan mereka juga punya peran di situ. Nah, itu dia para sahabat dan teman-teman, video yang sudah kita simak bahwasanya di Indonesia memang sudah terjadi azab katanya para sahabat. Ini dari bencana gempa di NTT para sahabat. Bahkan sampai hutan kebakaran sampai 5,8 hektar macam itu. Ini sampai negara jiran Malaysia dan Singapura akan menempuh jalur hukum macam itu para sahabat. Akan memberitahu sekretaris ASEAN macam itu para sahabat. Ini dekat Indonesia ini kok malah ada statement dari pejabat katanya Malaysia dan Singapura juga ikut andil dalam
kebakaran hutan tersebut karena orang Malaysia dan juga orang Singapura punya hutan sawit di Indonesia. Bukannya hanya investasi saham, nggak Pak? Ataupun mereka punya PT dekat di Indonesia macam itu ya Pak. Ini jangan salahkan orang luar Pak, yang tuan rumah yang menjaga rumahnya sendiri, bukan tamu yang nak ikut menjaga rumah tuan rumah macam itu kan. Aduh, ini Bapak, ini di NTT persahabat. Terjadi gempa masih belum kelar lagi, bahkan belum ditetapkan bencana nasional. Masih banyak orang yang mengalurkan bantuan dari pemerintah tak cukup katanya. Dan sekarang ada juga kebakaran hutan di Kalimantan sampai asap kebal menyelimuti negara jiran Malaysia dan juga Singapura. Dan aku tengok berita dan di-share kepada Mas Farhan, Malaysia katanya akan memprotes lewat jalur hukum. Kita para sahabat, Indonesia harus setiap tahun ketika ada musim kemarau semacam ini, musim panas, jangan ada orang penebangan hutan liar ataupun ingin menanam sawit lagi dan hasil babat hutan tersebut dibakar secara haram lah macam itu. Nantinya akan dibawa angin, ini akan menyebar macam itu. Yang terkena dampaknya juga Malaysia dan juga menteri-menteri di Indonesia. Jangan juga memberi izin-izin untuk orang nak membabat hutan, dan masuk menteri-menterinya sendiri dan pejabat-pejabatnya sendiri agar hutan tidak rusak macam itu. Mungkin videonya sampai di sini para sahabat dan teman-teman. Apabila ada kata benda yang silap, Mas Farhan minta maaf sebesar-besarnya. Mohon dibenarkan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.